Bergerak lebih cepat. Gali dengan cepat. Jika anda terus berlama-lama, hari akan fajar. Cepatlah. Saudara. Apakah kamu mendengar sesuatu? Jangan menakuti diri sendiri. Gali dengan cepat. Di sana. Hendak ke tanah. Hantu. Pergi. Siapa nama anjingnya? Bukankah ini berarti manusia belum mati sepenuhnya? Apa yang masih kalian berdua lakukan? Kejar dengan cepat. Jika orang kembali hidup, bagaimana kami menjelaskannya kepada... Cepat! Ling Zhu kecil delusi dan berani membelot. Sayang sekali. Mutiara rohaniku! Apa yang tubuh biasa tidak menerima manik-manik roh sama sekali. Dia bahkan mungkin meledak dan mati. Saya hanya bisa menyedotnya. Orangnya ada di sana. Terluka. Seperti... Dan perselingkuhan. Orang ini harus mati. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan kembali. Kami juga akan menjadi pemberi kerja. Tetap bertanggung jawab. Tunggu dia sampai mati. Siapa kamu? Beraninya kamu menonton dojo. Bunuhan. Jangan bicara tentangmu, biarawati. Tidak jelek. Bunuh secara langsung. Saudaraku, tolong bersikap baik lagi denganmu. Mencari kematian, harmoni dan dari hati ke hati. Menjauhlah dariku. Nafasmu bau. Sekarang hanya memberimu sedikit pelajaran. Itu polisi di siang hari. Apa yang mendorongku ke sana? Di mana orang-orangnya? Tidak bagus. Ling Zhu sudah memiliki kesadaran spiritual. Melalui tubuh orang itu, sudah lolos dari puncak Ling Yun. Mendapatkannya kembali. Kalau tidak, pasti akan ada masalah besar. Kembali dan ambil kompas. Tuan kedua. Tuan kedua. Halo. Ya, jalan gunung. Seseorang akan segera terluka. Kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Sudahkah Anda menemukan orang yang menyelamatkan saya? Saat kami menemukanmu, kamu sendirian. Apakah Anda berangkat duluan untuk menyelam? Apakah kamu tahu? Siap, saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya segera. Saya tidak tahu namanya. Maka kamu tahu? Ini terlalu gelap. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Pergi mencari. Dia pasti berada di puncak Lingyun. Temukan dengan cepat. Itu tuan kedua. Bagaimana mungkin ada orang yang berani? Suster Najwa, membakar gunung bukanlah ide yang baik. Untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika itu benar-benar terbakar? Kamu masih berani mengatakannya. Jika kalian berdua tidak tersesat, apakah saya menyalakan api di sini?
tidak ada sinyal sama sekali. Dia tidak akan menyalakan rokok. Bagaimana orang lain menemukan kita? Saya dapat memberitahu Anda. Saya pemeran utama wanita dalam drama ini. Jika Anda tertunda syuting adegan gunung ini, bisakah Anda menanggung kerugiannya? Tapi kamu bilang saya perlu memberi warna pada kru. Jadi aku sengaja Beraninya kau membalasku. Apakah Anda percaya atau tidak? Izinkan saya memberitahu. Diblokir di seluruh industri. bakar gunung dan kalian berdua mencari kematian. Dasar orang kampung! Anda berani memberi saya pelajaran. Apakah kamu tahu siapa? Saya tidak peduli siapa Anda. Yang harus Anda lakukan hal-hal yang merugikan Ling Yunfei. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sepertinya Anda adalah orang udik. Saya biasanya tidak menonton TV. Tahukah Anda berapa banyak penggemar yang saya miliki? Menyinggung saya. Lebih baik mati. Kamu sekarang... Anda sebaiknya berlutut dan meminta maaf kepada saya. Jika sangat berisik, ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan ketika saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Berhenti membakar gunung. Apakah kamu mendengar? Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Jangan pergi. Saya sangat marah. Naksu. Ayo nyalakan api. Bagaimana kalau saya mendengar ada kuil tahu di Lingyun? Sangat cerdas. Saya baru saja melihat itu adalah seorang biarawati. Jika saya takut, Oke. Seorang dewi yang berpura-pura menjadi pesulap. Benar-benar mengira aku takut padanya. Bakar untukku. Pegang. saya masih tidak percaya. Apalagi yang bisa dia lakukan padaku? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Pergi ke sana dan yang kampung ini, apa yang kamu lakukan? Apa gunanya kamu? Tunjukkan itu! Ada suara di depan. Mengapa hal ini tidak bisa dilakukan dengan baik? Permisi, kalian berdua. Berhentilah berdebat sekarang. Izinkan saya bertanya. Itu kalian berdua tadi malam di puncak Lingyun ini. Apakah kamu menyelamatkan kakek keduaku? Siapa kakek keduamu? Kakek kedua saya itu adalah kepala keluarga Gu di Haicheng. Gu Xianyuan Gu Ewe. Itu yang dari Haicheng, Tuan Gu Area yang paling berkuasa. Tepat kali. Ya, ini aku. Iya. Menyelamatkan tuan kedua Anda. Kaulah yang menyelamatkanku di puncak Lingyun. Yaitu aku. Orang yang menyelamatkanku ternyata adalah wanita seperti itu. Mengapa kamu berada di puncak Lingyun? Jangan gugup, Nona Su. Katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Saya sedang syuting di Lingyun Peak. Saya wanita nomor 1. Saya masih memiliki 10 juta pengikut di Weibo. Cukup. Apa yang Anda butuhkan di masa depan? Katakan pada Duyang. Nona Su, tuan kedua masih ada yang harus dilakukan. Ayo keluar dulu. Kenapa dia membuatku merasa sangat berbeda? Apakah dia benar-benar menyelamatkanku? Beri makan ibu. Xianyuan, uang kakak tertuamu ditemukan. Anda membawanya kembali sekarang? Mungkinkah ini berita palsu lagi? Saya tidak peduli. Kakak tertuamu dibunuh olehmu. Jika kamu tidak membawa kembali, aku akan gantung diri di depanmu. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan meneleponmu 120. Bagaimana caramu mengemudi? Lingju! Saya akhirnya menemukan Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Lingju tidak menjawab? Postur tubuh yang salah. Datang lagi!
Apakah Anda kecanduan berciuman? Anda menganiaya tuan kedua kami di jalan. Saya akan menelepon polisi dan... Saya tidak menganiaya. Barang-barangku ada bersamanya. Saya harus mendapatkannya kembali. Itu menyakitkan. Tuan kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Tuan kedua. Tidak bagus. Minik roh tinggal di tubuhnya terlalu lama. Serangan balik sudah dimulai. Saya harus kembali. Biarkan guru dan orang tuanya memikir. Aku akan kembali dulu. Tunggu sampai saya memikir. Ayo temukan tuan keduamu lagi. Layak untuk tinggal di sini begitu lama. Ini tuanku. Kepala keluarga paling kaya di Haicheng. Jomblo, emas 10.000 tahun. Dia mencium seorang wanita dengan penuh gairah di jalan. Berita terkini. Saya tidak boleh menghasilkan banyak uang. Manik roh ini, Anda tidak dapat menemukannya jika Anda mau Menguasai. Apa yang harus saya lakukan? bukannya tidak mungkin. Menguasai. Mohon jelaskan. Anda harus menikah. Ini adalah hubungannya erat. Sekarang Anda hanya memiliki dia untuk mewujudkan pernikahan Anda. Hanya dengan begitu kita bisa mengeluarkan manik roh tersebut. Tentu saja Anda harus menikah untuk mewujudkan pernikahan. Tidak. Mutiara yang pecah ini tidak dapat diambil. Anda tidak perlu mengambilnya. Tidak apa-apa. Saya mengetahui Anda punya cara lain. Sembuhkan luka putih di tubuh. Paling-paling kultivasi Anda akan hancur total. Akhirnya wanginya memudar dan batu gioknya mati. Oke. Bisakah kamu maju melakukan bakti kepada guru? Murid yang baik, dapatkan kembali manik-manik roh. Itu untukmu, juga untuk dia. Orang biasa, bukanlah hal yang baik jika Anda memiliki mutiara spiritual. Wanita yang mana? Beraninya kamu merayu tuan kedua? Ini aku. Salah. Wanita yang merayu majikan kedua. Wajahnya tidak difoto. Jika saya memposting di Weibo, Menggantikan wanita itu, saya akui bahwa sayalah yang mencium tuan kedua. Lalu aku bisa menggantikannya. Percayalah, akulah penyelamatmu. Tuan kedua tidak akan merusak ketenaran. Untuk menyangkal hal ini. Di mana wanita itu? Belum menemukannya informasi tentang dia. Sekarang ada 3 outlet media di internet. Semua orang mirip tweet postingan Weibo itu. Mereka semua mengira Nona Su itu orang yang kamu cium di jalan hari itu. Nona Su tidak menyangkalnya. Ambiguitas dalam jawabannya. Bawa dia kepadaku. Bagus. Nona Su, aku di dalam pan. Tuan kedua. Mengapa Anda menyesatkan media? Bapak, enggak, orang aku adalah kamu. Saya melihat berita itu. Saya tahu itu buruk. Itu sebabnya saya meneruskannya di Weibo. Sebenarnya, pertama kali saya melihat master kedua, aku sangat jatuh cinta padamu. Kamu jatuh cinta padaku, Ya, aku cinta kamu. tapi aku tidak mencintaimu. Anda masih memiliki kesempatan untuk klarifikasi kepada media. Tuan kedua, kalau saya klarifikasi saat ini, ketenaran saya pasti akan semuanya hancur. Kamu tahu, demi penyelamatku. Apakah Jadi, Anda ingin menggunakan penyelamat. Menikahlah denganku dengan identitas ini. Dan saya berani memintanya. saya hanya ingin tetaplah bersama tuan kedua? Aku bisa menikah denganmu. Benarkah? Tapi saya, istri, tidak semudah itu. Nah, saya harap Anda tidak menyesalinya. Xia Yuan. Saya tidak akan menyesalinya. Dia akan segera menjadi Nyonya Gu. Saya menonton beberapa gadis cantik di industri hiburan. Siapa lagi yang berani membandingkan dengan saya? Nona Su,
Ini yang Anda persiapkan. Tuan Guin, bernilai kalung belian. Cepat pakaikan padaku. Baiklah, langsung. Bunuh Hu Xianyuan. Tugasmu. Selesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda. Bunuh Hu Xianyuan. Bunuh Hu Xianyuan. Rahasia Vajra. Istirahat. Saya baru saja mengatakan itu begitu. Saya sudah dekat pada kejahatan. Nah, seorang pesulap menyebabkan masalah. Apakah kamu masih ingin lari? Berdiri di sana. Jangan lari. Penunggu Xianyuan. Tidak bisa. Nonasu, bangun. Nonasu. Nonasu. Pernikahan akan segera dimulai. Tunggu sebentar. Kerangsunan terpesona. Cuta, dia mendekati Gu Xianyuan. Manik-manik roh juga akan rusak. Mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan ini? Berebut kembali Ling Xu bersama Gu Xianyuan. Ini bagus untukku. Maaf. Nona! Tunggu sampai aku menang dan aku berdiri dari Soviet. Berikan kembali pada Nona Su. Apakah kamu baik-baik saja? Saya benar. Itu harus memiliki kepala. Aiden telah membawa gaun pengantin? Letakkan saja barang-barangmu di sana. Kamu keluar dulu. Saya akan mengubahnya sendiri. Oke. Saya baik-baik. Masuk. Nona Su memiliki sosok yang sangat baik. Gaun pengantin ini terlihat bagus untukku. Tapi akan saya membantu Anda sekarang. Semua orang menunggumu. Selanjutnya, silakan mengundang pengantin pria untuk menyambut pengantin wanita. Tepuk tangan diundang. Bukankah Anda selalu menyukai pernikahan Barat? Kenapa tiba-tiba berubah ke gaya Cina? Saya ingin menggabungkan Cina dan Barat. Tolong, sekarang kami mengajak pengantin baru untuk bertukar cincin. Kada. Apa yang sedang terjadi? Dia berpura-pura menjadi pernikahan palsu dengan Xianyuan. Saya Sunatgo. Hidup kamu. Hari itu kamu melakukan hal seperti itu. Karena sekarang pernikahan apa? Sekarang tambahkan pernikahan. Apa tujuanmu? Saya. Maaf, aku ingin mendapatkan barang-barangku kembali. Itu sebabnya saya membuat keputusan ini. Dasar manis. Beraninya kamu berpura-pura menikahi Xianyuan. Beraninya kamu menikahi Xianyuan. Kamu. Anda adalah Dewi dari Ling Yunfang. Oke. Aku bahkan belum menyelesaikan rekening denganmu. Anda sebenarnya datang ke pintu sendiri. Sudah. Apa Ling Yunfang? Ya, apa yang sedang terjadi? Xianyuan. Anda harus mengirim seseorang untuk menangkapnya. Dia berpura-pura menjadi aku dan mendekatimu. Pasti punya niat buruk. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Siapa?
Bahkan hal semacam ini pun muncul. Aku di sini untuk segera tunggu aku akan pergi segera setelah Mengambil sesuatu. Temukannya lebih baik. Shen Yuan adalah presiden keluarga Gu. Dia adalah kepala keluarga terkaya di Haicheng. apa hutangnya pada negara ini? Sesuatu gosok. Jika itu benar-benar tuanku berutang sesuatu padanya, ambil saja. Merpati menempati sarang. Menikahlah dengan Tuan Gu secara langsung. Itu saja. Jangan buang air kecil dan memotret diri sendiri. Apa yang harus diikut? Apa yang Anda bandingkan dengan aktris tersebut? Anak dusun. Tak beranggap. Ini untuk membantu Anda memahami identitas Anda. Puncak Lingyun. Itu kamu. Saat itu terlalu gelap di puncak Lingyun. Selain itu, dia secara tidak sengaja menelan. Sepertinya saya memakannya 2 kali berturut-turut. Hari ini aku berpura-pura menjadi pengantinnya. Dia mungkin memiliki niat membunuh. Bukan aku. Aku belum menciummu 2 kali. Seseorang akan datang. Saya mengambil. Mengapa saya mengambilnya? Keluarkan pembohong ini. Mengusir. Berhenti. Mengapa Tuan Gu masih membela Pembohong ini. Tuan Gu pasti marah. Seluruh pernikahan ditangani oleh Tuan Gu. Setelah menghabiskan banyak uang untuk bermain di film. Seluruh Haicheng berada di luar jangkauan tingkat kepentingan. Benar. Tuan kedua sangat mementingkan rat. Tentu tidak akan membiarkan pembohong wanita akan berakhir dengan baik. Tuan kedua, saya tidak berharap Anda begitu menghargai saya. Saya sangat tersentuh. Tapi mari kita utamakan dulu. Upacara pernikahan telah selesai. Jangan lakukan itu karena pembohong ini menunda waktu keberuntungan pernikahan. Apakah Ling Yunfeng menyelamatkanku? Kaulah yang menyelamatkanku di puncak Lingyun. Saya. Tuhan kedua, Tuhan. Tentu saja ini aku. Kalau tidak, siapa lagi yang ada di sana? Pikirkan baik-baik sebelum Anda berbicara. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menipu. Yang terakhir berbohong, kakiku patah. Aku sangat mencintaimu. Maaf semuanya. Sayalah yang ingin saya nikahi hari ini. Saya. Ini. Apa yang terjadi? Bukankah kamu selalu ingin menikah denganku? Dan menciumku 2 kali. Dia mengerti semuanya. Tidak. Ini benar-benar bukan aku. Jika bukan karena Anda di puncak Lingyun, kenapa kamu menciumku 2 kali? Tuan kedua. Saya telah mengadakan konferensi pers. Semua orang peduli pada Hannah. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kalau tidak, milikku akan hancur. Anda sendiri yang membayar kebohongan Anda. Saya tidak harus bertanggung jawab untuk Anda. Karena kamu punya nyali, berpura-pura menjadi penyelamatku. Anda harus memikirkan konsekuensinya. Pengawal, turunkan Nona Su. Tidak. Saya benar-benar menikah dengan Gu Xianyuan. Hong menyelamatkannya. Lupakan saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya akan mundur setelah saya mendapatkan manik roh. Benar. Hubungi guru terlebih dahulu. Halo. Menguasai. Aku hebat kan? Aku beritahu kamu. Saya benar-benar menikah dengan Gu Xianyuan. Kita bisa mewujudkan pernikahan malam ini. Setelah melakukan pernikahan, saya bisa kembali ke gunung. Siapa yang harus dihubungi? Tersembunyi dan terselip. Anda punya rahasia. Tidak. Tidak ada apa-apa. Benar. Haruskah kita mewujudkan pernikahan kita? Mewujudkan pernikahan tersebut. Mewujudkan pernikahan tersebut. Apakah kamu ingin mandi dulu? Tapi apa yang harus dilakukan? Tidak perlu. Saya ingin mewujudkan pernikahan sekarang. Mohon kerjasamanya. Tunggu sebentar. Apa yang kamu tunggu? Begitu bersemangat untuk mewujudkan pernikahan itu. Mendekatiku lagi dan lagi. Mungkinkah itu benar-benar Rahasia tersembunyi. Halo. Saya akan segera datang. Tunggu. Apakah Anda mencari udara segar?
Istirahatmu cukup. Aku agak keluar Su. Saya tidak perlu. Kamu kembali. Tuan kedua. Tuan kedua. Pertempurannya sengit. Kembali. Apakah saya meminta Anda untuk memeriksa? Menemukannya. Ini, saya menemukan segalanya. Informasi tentang Nona Leng. Coba tebak siapa kakek Nona Leng? Siapa? Leng Tingguo. Mengerti. Tuan kedua berhasil lolos. Saya mendapatkan semuanya. Apakah kamu? Bukankah keluarga Leng selalu mengikuti kita? Apakah Anda berjuang untuk sebidang tanah komersial? Mungkinkah ini Nona Leng? Itu Leng Tingguo, agen yang menyamar di sebelah Anda. Kalau tidak, mengapa dia seberuntung tepat saat Ling Yun diselamatkan olehmu? Masih mengejarmu sepanjang jalan, berlari ke jalan raya. Lihat di sini. Nona Leng lahir. Bunuh saja. Dia juga membunuh ayahnya sendiri. Mungkin saja Leng Tingguo. Gunakan saja dia. Attribute Tianchi Lonely Star. Aku ingin membunuhmu. Benar. Kosong. Tapi dia mendekatiku lagi dan lagi. Itu juga ada hubungannya dengan keluarga Leng. Saya ingin melihat gelombang. Tamat, apa yang bisa dia buat? Saya ingin menjadi istri Gu Xianyuan saya. Itu juga tidak mudah. Semuanya hancur. Pergi. Apakah kamu tidak melihat siapapun di sini? Wajah yang cantik. Anda sangat bersedia. Kalah satu. Wanita tak dikenal. Ini adalah posisi awal, Nyai. Ku. Tapi itu milikmu? Siapa kamu? Tidak masalah, siapa saya? Anda hanya perlu mengingatnya. Saya di sini untuk membantu Anda. Bantu aku. Apa tujuanmu? Tidak peduli. Apa tujuanku? Selama kamu menjadi nyonyaku. Semua ini, bukankah itu semua hanyalah masalah sepele? Kamu pikir aku bodoh? Tidak peduli siapa kamu. Keluar dari sini sekarang. Gatusu, jika kamu tidak bodoh, harus tahu. Saya di sini untuk membantu Anda dengan tulus. Sinilah toko itu dulu berada. Itu seharusnya menjadi milikmu. Jika Anda sudah mengetahuinya, ingatlah untuk datang kepadaku. Mengapa saya harus merampoknya? Tempatku. Sepertinya Nona Su adalah orang yang pintar. Saya suka bekerja dengan orang-orang pintar. Selamat bekerja sama. Bagaimana kamu akan membantuku? Jangan terburu-buru. Ada banyak cara. Selama Anda bersedia bekerja sama dengan saya, Dia menghancurkan segalanya untukku. Aku ingin perempuan jalan kecil itu mati. Ayo makan bersama, Nyonya Wang. Tidak, Bu. Saya sudah memakannya. Gimana Tuan kedua? Guru kedua. Poin saatnya tiba di perusahaan. Tuan kedua sering begadang semalaman. Tuan kedua jarang keluar semalaman. Ke Xianyuan tadi malam. Tidak kembali sepanjang malam. Apakah ini benar-benar hanya untuk menghindariku? Tapi jika itu masalahnya. Lalu kenapa dia menikah? Dia ingin terus bersembunyi seperti ini. Lalu bagaimana caranya aku mewujudkan dapatkan manik roh kembali? Nyonya, jangan sedih. Tuan kedua pasti sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak bermaksud untuk tidak kembali. Jadilah itu. Aku akan membuat hidangan yang biasanya disukai Erie. Kirimkan ke perusahaan. Kalian berdua pasangan muda baru saja menikah. Saatnya memupuk perasaan. Terima kasih Ibu Wang. Sama-sama itulah yang harus saya lakukan. Selama kalian berdua baik-baik saja sebagai pasangan. Lebih kuat dari apapun. Oke. Anda mengajari saya. Nyonya, ini dia. Ini kantorku. Kenapa kamu di sini? Datanglah ke perusahaan. Apakah itu ada hubungannya dengan rubah tua di Leng Tingguo? Aku membawakanmu makanan. Dengarkan apa yang dikatakan Mama. Anda tidak suka makan di luar.
Biarkan saja di sana. Aku akan memakannya nanti. Saya mengantarkan makanan untuk menumbuhkan menggunakan pernikahan sejati. Apa yang harus saya lakukan? Kembangkan perasaan. Saya akan pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Aku ingin melihatmu makan. Mengapa kamu tertawa begitu mengerikan? Aneh dan menakutkan. Itu karena menurutku kamu serius. Sangat tampan. Tentu, penipuan lainnya ingin aku mengundurkan kewaspadaanku. Kesempatan bagus untuk mencuri rahasia. Datang dan bantu rubah tua Lengting itu. Oke, saya makan sekarang. Tapi aku sudah, Anda akan segera. Selamat jalan-jalan. Aku akan pergi setelah makan. Apakah itu enak? Tidak buruk. Tapi lepaskan dulu kakimu. Oh tidak. Aku hanya ingin memberimu. Pesawat kecil itu datang. Kedua. Mataku terasa tidak nyaman. Ambil cuti sore untuk pergi ke rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit. Cepatlah. Makan sendiri. Makan lebih banyak. Di mana filenya? Di mana wanita itu? Hilang. Jika tidak, menurutku, Nyonya sedikit mencintaimu. Istimewa. Apakah Anda mempunyai penyakit serius? Apakah Anda ingin ketikat akar rumput? Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Apakah mungkin, Bu? Bukan untuk ranking gua. Untuk kecantikanmu. Bahan kedua, kecantikan. Untuk kecantikanku. Saya tidak percaya dia bertemu dengan rubah tua dari Lengting Guo itu. Senang rasanya menjadi seperti ini. Beritahu, upacara pemotongan pita. Saya ingin membawa satu orang lagi. Oke, aku akan segera memberitahu istriku. Ya. Ada apa, Wang Ma? Kebetulan kedua, saya ingin mengajak Anda berpartisipasi upacara pemotongan pita. Berdasarkan pemahaman saya tentang master kedua, dia jatuh cinta padamu. Aku hanya akan mengatakannya untuk menjaga hati seorang pria. Anda harus menyelamatkan perutnya terlebih dahulu. Sungguh-sungguh. Sepertinya saya akan dapat berbicara dengan Anda. Dia juga menyempurnakan pernikahan. Bukan Maniru. Saya bisa kembali. Selamat datang semuanya. Hotel paling mewah di Haicheng. Hotel Westin Haicheng. Adegan upacara pembukaan. Kami telah mengundang perwakilan keluarga paling berwibawa di Haicheng. Datanglah ke upacara pemotongan pita kami. Pertama mari kita mulai. Mohon tepuk tangan yang paling hangat. Leng Jingguo, Ketua Grup Leng. Dengan Chang Sun Leng Feng. Penerimaan. Ketuaan, membawa Anda ke acara tersebut. Apakah dia mewakili grup lain? Sudah menyerah sepenuhnya. Hak waris cucu perempuan tertua telah ditinggalkan. Musim gugur yang dingin pada rapat pemegang saham mengekspos pria Yonano mengungkapkan foto pertemuan pribadi. Dia memberi kita keluarga Leng. Tidak dikreditkan. Tentu saja dia tidak bisa Mewarisi warisan keluarga Leng saya. Tapi aku mendengarnya, keluarga Leng. Ketika krisis kebangkrutan terjadi, dia adalah menantu perempuan tetua. Balikkan keadaan dan selamatkan sebelum kematian. Dia menunjuk pewaris keluarga Leng. Apakah ini tidak konsisten? Janji yang kamu buat pada menantu. Semua yang saya lakukan, mereka semua memikirkan Tuan Leng. Pipiku yang sudah lama meninggal. Memang sangat membantu keluarga Leng. Tapi ini bukan kata-kata Leng. Putrinya tuh kehidupan yang tidak teratur. Nongkrong dengan pria liar di luar dan melahirkan seorang anak. Ditendang keluar rumah. Maka tidak. Dia sudah menjadi dermawannya. Dia sebenarnya mewarisi keluarga Leng. Anda mengatakan ini tidak tahu malu. Selanjutnya kita undang kepala keluarga paling kaya di Haicheng, Yu Xian, memasuki venue bersama istri tercinta Lin Jingchen.
kakek adalah... Dia adalah bintang bencana. Sedikit lucu. Apakah kamu masih berani kembali ke Highjump? Kakek mencekikmu sampai mati? Kenapa kamu di sini? Dasar manis! Cepat keluar dari sini! Orang tua yang akan membunuhmu saat kamu lahir. Saya tidak bisa menahan keluar. Dasar manis! Chen ingin pulang. Keluar dari sini. Kakek. Kakek membuka pintu. Kakek. Kakek Aceh hendak pulang. Aceh, kakak akan membawamu ke puncak Lingyun. Itu adalah rumah ibuku. Saudari, aku tidak bisa melepaskanmu. Menunggu adikku mewarisi keluarga Leng. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita lagi. Lalu adikku akan mengantarmu pulang. Hei, bagus. Menggantung di Kail selama 100 tahun. Tidak ada perubahan yang diperbolehkan. Kakek, aku tahu aku tidak menyenangkan. Saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke rumah Leng. Di mana adikku? Apakah kakak baik-baik saja sekarang? Leng Qingqiu menghancurkan halaman keluarga. Leng bergaul dengan pria liar pada kesempatan ini. Bukankah itu memalukan? Apa yang kamu katakan? Benar, putramu lahir dari anak haram. Kenapa kamu begitu sombong? Adikku adalah pewaris keluarga Leng. Menurut Anda, siapa anak haram itu? Apakah Anda ingin saya menjelaskannya? Ayahmu. Sedikit lucu. Dia adalah paman keduamu. Aku bisa mentolerir junior berbicara omong kosong di sini. Benar-benar tidak berpendidikan. Katakan lagi. Dia adalah pewaris keluarga Leng saya. Leng Qingqiu berlaku Leng Qingqiu telah dicopot dari Dewan Direksi. Bagaimana mungkin? Saudari, dia bekerja sangat keras. Bagaimana cara menghilangkannya? Mungkinkah itu? Dia sebenarnya bukan rubah tua ini, dikirim untuk mendekati saya. Apakah benar seperti yang dikatakan Dwi? Dia hanya menyukai penampilanku. Apakah dia benar-benar istrimu? Anda tidak tahu tentang bintang bencana ini. Dia lahir dan saudara perempuannya bergaul dengan pria liar, ketangkap di tempat hidup. Dia mungkin orang yang menguasai. Orang yang muncul di sebelah. Tidak ada akhir yang bahagia. Mulutmu adalah bintang bencana. Saya istri Gusianyo. Anda bisa mengetahuinya. Anda dan saya sama-sama berat. Anda melakukan ini pada cucu saya. Bukankah ini terlalu menyakitkan? Semua orang telah melihatnya. Itu cucumu. Dia memarahi istri saya satu demi satu. Bagaimana? Lendong hanya memperbolehkan pejabat negara melakukan. Masyarakat dilarang menyalakan lampu. Masih menindasku? Keluargaku tidak punya siapa-siapa. Jika itu adalah direktur, Aku benar-benar ingin putus denganku. saya tidak keberatan bermain dengan Dong Leng. Cu, apakah menurutmu Hai Cheng, keluarga Gu berbicara baik? Tunggu rumah kita yang dingin, memperoleh hak pengembangan Chengdong. Saat itu kami akan menjadi keluarga kelas 1. Belum diketahui secara pasti siapa yang kalah dan siapa. Tutup mulut. Ini tidak masuk akal. Saya mulai pamer. Anda ingin mengambil tanah di sebelah timur kota. Anda harus bertanya kepada saya. Apakah saya setuju? Ternyata keluarga Leng akan bertengkar dengan keluarga Gu. Bertarung di atas ring. Jika Anda tidak mendapatkan tanah, semua wajah hilang. Tak ada yang salah dengan horoskop ini. Siapa yang akan membicarakannya? Jika ini gagal, nanti keluarga Lang ada di Highjump. Sulit untuk berdiri teguh. Hal kecil ini. Kenapa harus seperti ini? Ini bukan lelucon. Temui bintang bencana. Pasti tidak ada hal baik. Anda benar. Tentang ini, tidak ada hal yang baik. Gigi tajam dan mulut tajam. Tidak peduli apa itu. Adikmu juga dikeluarkan dari Dewan Direksi. Anda adalah bintang bencana. Adikmu sendirian. Wanita yang nyaman. Oke. Hentikan perang kata-kata ini. Penting untuk menghadiri upacara pembukaan. Sekarang aku nyatakan, upacara pemotongan pita resmi dimulai. Menjahit emas akan membuka pintu menuju kekayaan yang tak ada habisnya, datang berdatangan. Semoga kebahagiaan, kekayaan, dan Atasan mengundang Dewa Kekayaan. selanjutnya, upacara pemotongan pita paling megah telah tiba. Pertama-tama, kami mengundang Anda untuk bertemu Presiden Hotel Westin Highjump. Presiden Ma naik ke panggung dan menyampaikan dan mengundang perwakilan dari masing-masing keluarga. Ayo, tepuk tangan diundang. Datanglah ke Highjump kami. Pembukaan Hotel Westin. Upacara pemotongan kita. Di bawah. Undang keluarga paling kaya di Highjump.
Kepala keluargaku naik ke panggung bersama istrinya. Bisakah Tuan Gu membawa istrinya ke sini? Itu sungguh membuat saya terkesan pada upacara. Bunganya bersinar terang. Tuan Ma. Udah saja, Naga. Apa nama hotelmu? Pasangan yang penuh kasih. Menarik. Di mana di sana? Tuan Gu kepada istrinya juga sangat jatuh cinta. Silakan undang Leng Dongsun untuk naik ke panggung. Ayo pergi. Saya tidak bisa menggerakkan kakek. Apa yang membuatmu ribut lagi? Benar, saya mencoba yang terbaik untuk menghancurkan, menjadikanmu pewaris. Anda ingin membuat wajah lama dipermalukan? Apa yang terjadi? Tidak peduli apa yang terjadi. Ambil foto, pasti ada di halaman depan. Pertama kali aku melihat seseorang bisa berikut pada upacara. Sungguh aneh. Cepat berdiri. Saya tidak bisa menggerakkan kakek. Ayo, tarik kakek nenekku. Inilah yang kamu lakukan. Apa hubungannya dengan saya? Mungkin itu dia. Harus naik panggung. Kakek, jika dia ingin berlutut, biarkan saja dia berlutut. Mungkin itu dia. Saya minta maaf untuk naik. Apa maksudmu kamu? Ini Tuan Ma dan istrinya. Cinta yang mendalam antara suami dan... Jadi kami membangun hotel besar ini. Kami juga diundang kepala semua keluarga bangsawan di Hai Cheng. Pemotongan kita. Cukup untuk dilihat pentingnya hal ini. Tuan Ma, ayah sepupuku. Itu ketika kakek masih muda. Hutang romantis yang harus dibayar. Sampai sekarang. Di mana silsilah keluarganya? Kamu bilang, anak haram. Bagaimana saya bisa datang ke upacara pemotongan kita? Kamu bajingan. Anda berbicara omong kosong. Leng Lao. Apa yang dikatakan Nyonya Gusiang tadi? Apakah itu benar? Anda sebenarnya membawa anak haram. Hadiri upacara pemotongan pita saya. Anda menampar wajah saya. Singkirkan padamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Ma, Anda tahu ketika Anda mengatakan dia berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah dia. Maaf untuk muncul. Benar? Singkirkan para tamu. Wah, kepada Tuan Ma kita. Mengapa? Tuan kedua sebenarnya melindungi orang udik. Jika dia tidak menggunakan cara tercela. Orang yang Tuan Gu lindungi sekarang. Tapi, Tiku kamu? Aku benar-benar tidak sabar menunggunya. Saya berharap wanita dipotong-potong. Tenang. Keinginanmu. Hal itu akan segera tercapai. Tunggu sampai kita menyingkirkan biarawati tahu itu, Bu. Saat itu, saya hanya perlu melakukan sedikit keajaiban. Ini akan membuat Gu Xianyuan. Kematian tanpa tempat pemakaman. Sekarang dimulailah upacara pemotongan pita. Doakan Hotel Westin Haicheng. Bisnis dan bumi. Pelangi sepanjang jalan. Leceh? Ini saya tak tahu malu. Pergilah ke neraka. Seseorang datang dan tangkapnya. Lepaskan orang datang. Cepatlah. Xianyuan. 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 Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Mantap. Kebahagiaan. Kami kepingan salju akan mengambilnya kembali. Kepingan salju akan menekan kamu satu persatu. Manis kecil yang tak tahu. Apakah Anda penggemar Sunang Shua? Kamu tidak pantas menyebut nama adikku. Tahukah kamu, Anda akan masuk penjara jika melakukan ini? Pesanan dong. Saya belum berusia lebih dari 18 tahun. Tidak ada tanggung jawab hukum. Kamu wanita, berhenti membuatku tak. Aku rela melewati api dan air untukmu. Ada punya waktu untuk mengejar dia. Mengapa tidak meluangkan waktu untuk belajar dengan dia? Jika ikut tersentuh, Anda dapat dianggap bertanggung jawab secara... Tahukah Anda siapa yang terluka? Xianyuan, Presiden grupku. Dan terluka, seluruh Hai Cheng akan mundur. Hanya hal-hal yang Anda lakukan cukup untuk memasukkanmu ke penjara. Tidak mungkin kamu berbicara omong kosong. Tanyakan pada pengacara. Curangkan. Biarkan aku pergi. Lepaskan Anda, jangan sekolah. Pergi dengan cepat.
tidak disarankan untuk tinggal jika dia menemukannya di sini sekarang. Tapi saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Aneh. Saya merasakan kekuatan penyihir. Masalah ini, saya takut. Kamu bangun. Bersihkan debu. Sudah berapa lama aku tidur? Ditambah waktu operasi. Totalnya 3 hari. 3 hari. Tidak. Saya segera pergi ke perusahaan. Tidak. Masalah perusahaan. Asisten Du akan mengaturnya. Anda dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri di sini. Orang itu ada penggemar susu, kan? Anda tahu semuanya. Maaf. Itu menyakitimu. Sebenarnya ini terjadi, saya juga bertanggung jawab. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tidak. Penggemar Sunan Syed. Itu karena aku menikahimu. Oh, itu sebabnya mereka ekstrim. Tidak, saya bilang tidak. Hal penggemar. Bahkan, upacara pemotongan pita, saya meminta Anda untuk pergi ke sana dengan sengaja. Untuk biarkan kamu bertemu kakekmu. Maaf, Pak. Saya pikir, kamu mendekat ini untuk proyek keluarga Leng. Maka Anda dapat yakin. Seluruh keluarga Leng, kecuali adikku, tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan kasih sayangku. Sekarang, saudara dia juga dicopot dari dewan direksi mereka. Bahkan lebih kecil kemungkinannya saya melakukannya untuk keluarga Leng, untuk menyakitimu. Hanya apa tuh? Aku punya tujuan untuk mendekatimu. Kamu mendekatiku. Apa tujuannya? saya. Pokoknya, aku pasti tidak akan menyakitimu. Aku di sini hanya untuk mengambil barang-barangku. Tunggu sampai aku mendapat. Saya segera kembali ke gunung. Sesuatu. Ya. Tidak. Kisian selalu bersembunyi. Seorang penyihir selalu mengunjungi Ling Shu saat ini. Bagaimana jika penyihir itu mengetahuinya? Hal itu tidak hanya akan merugikan, itu juga akan menyakitiku. Soal Ling Shu, semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Singkatnya, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Saya jamin atas nama leluhur saya. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Tidak masalah, jika Anda tidak ingin mengatakannya. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, ini belum waktunya. Kita akan tahu kapan saatnya tiba. Bisakah aku mempercayaimu? Tentu saja. Anda adalah wanita yang dinikahi Xian Yuan? Bibi, kamu benar. Paman Wu, mengapa kamu di sini? Tuan muda kedua mendengar bahwa Anda terluka. Aku ingin sekali bertemu denganmu, Adipati Compo. Tidak, aku membawanya ke sini. Xian Yuan. Tidak apa-apa. Ibu, kamu tahu, aku terluka. Apakah Anda datang ke sini khusus untuk menemui saya? Terbaik, festivalnya bersertifikat. Kenapa kamu sangat malu? Duduk di ranjang rumah sakit. Jangan lupa, tiap kakak laki-laki masih menderita di luar. Namanya? Jika Anda tidak berebutnya, Anda belum akan lari. Menyebabkan kematian dalam kecelakaan mobil. Ibu, kakeklah yang bersikeras mengizinkanku menjadi presiden keluargaku. Kakak laki-laki, saya juga sedih. Orang-orang sudah mati sekarang. Tidak ada seorang pun bersamamu. Tentu saja Anda akan mengatakan itu. Kakak laki-laki adalah putra. Aku juga anakmu. Mengapa kamu tumbuh dewasa? Hanya dia yang ada di mata. Bukankah aku anak kandungmu? Gizi? Ya, Tuan muda kedua ini masih terluka. Jika lukanya roboh, infeksi akan berdampak buruk. Lihatlah dia. Apakah kamu masih bertingkah seperti anak laki-laki? Saya akan melakukannya hari ini. Anda sedang mencari anak yatim. Lihat. Hanya saja, jangan kenali aku sebagai ibu. Tahu, ayo pergi. Biarkan saya membantu Anda beristirahat sebentar. Aku ingin tinggal sendiri untuk... Tapi kamu, Keluar. ternyata orang-orang seperti Gu Xianyuan ada juga kekhawatiran. Saya pikir hanya orang baik yang akan memilikinya. Halo. Chen. Kakak kamu. Chen, bantu aku. Saudara perempuan. Azan. Ini aku.
Adikku adalah aku. Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Sebenarnya saya sudah turun gunung. Hanya saya orang yang tidak menyenangkan. Aku takut aku akan menyakitimu. Aku tidak memberitahumu. Ketika kamu meneleponku, saya di rumah sakit nih. Chan. Saya dicopot dari Dewan Direksi Leng. Tahu, saya bertemu kakek dan Leng Feng. Aku tahu kamu ingin menjadi kuat. Jadi aku tidak berani mencarimu. Ada apa denganmu? Saya menderita kanker. Aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Kakak tidak akan melakukannya. Pasti ada jalan. Tidak berguna. Sel kankerku ada di sekujur tubuhku. Jangan takut, saudari. Saya punya cara. Aku yakin pasti ada jalan, Kak. Kiat Anda untuk memperpanjang hidup Anda. Saya tahu. Jika Anda melanggar hukum surga, Anda akan dihukum. Kakak tidak takut mati. Biarkan kamu datang. Bukan untuk menyelamatkanku. Aku ingin kamu menyelamatkan putriku. Apa? Untuk menyerahkan hak waris. Kakek memaksa. Sebenarnya menggunakan cara yang menipu. Hari itu di ruang rapat, dia memintaku untuk berkencan dengan pria aneh. Dia juga membeberkan foto-foto jelekku. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Setelah hari itu, ayah hamil. Akhirnya aku menyerahkannya. Warisan ibu. Dia benar-benar menemukan seseorang menculik putriku yang baru lahir. Saya baru mengetahuinya baru-baru ini keberadaannya. Iya, tas ini. Itu milik ibuku. Pemukiman industri. Akhirnya, alamat putriku harus ingat. Ajan. Aku serahkan segalanya padamu. Ada yang harus kulakukan, dan aku harus mengurus diriku sendiri. Anda juga memperhatikan keselamatan. Desa Baulai telah tiba. Jika Anda turun dari bus, segera turun. Seseorang turun dari bus? Pindai dengan sangat lambat untuk saya. Peliharalah seekor babi. Aku sudah bilang padamu untuk bermalas-malasan. Menyebutmu malas. Saya tidak malas. Saya tidak punya. Bagus. Berani berdalih. Dasar gadis, sudahkah Anda belajar berbicara kembali? Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati? Kira terlihat cantik. Aku sudah lama menjualmu. Jual kamu sebagai pengantin anak. Contek anak-anak saya sendiri, bukan urusanmu. Apakah ini benar-benar anak-anak? Apakah Anda ingin merebut anak itu? Tolak dan tanya. Adik ipar saya New Earth adalah seorang vegetarian. Jangan berpikir untuk mengambilnya hari ini. Mari kita lihat apakah Anda bisa keluar dari desa Baulai ini. Namun Anda harus mampu membayar harganya. Itu masih bisa dinegosiasikan. Berapa banyak yang kamu inginkan? Sekalipun 1 sen kurang dari 1 juta, itu tidak akan berhasil. Aku akan memberimu 1 juta. Gadis sialan ini bernilai 1 juta. Apakah aku bercanda? Ini bisa menjadi 1 juta. Apakah kamu berbohong? Saya menjadi kaya. Saya membawa orang itu pergi. Oke, sayang. Berhentilah menangis. Mengantarmu pulang. Atau tidak? Saya menjadi kaya. Menjadi kaya. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Kamu bilang kamu akan mengantarku pulang. Apakah itu benar? Apakah saya benar-benar punya keluarga? Tentu saja. Tentu saja Anda punya keluarga. Pipi, apakah kamu ibuku? Ajan. Adikku tahu ini.
Permintaannya terlalu banyak, tapi aku masih berharap setelah kamu menemukan putriku, jangan katakan yang sebenarnya padanya. Saya tidak bisa hidup lebih lama lagi. Saya ingin dia keluar, melewati rasa sakit karena kehilangan seorang ibu. Tapi aku menganggapnya putriku. Saudari, apa yang harus kamu lakukan? Aku hanya menginginkannya. Dia bahagia. Ya, aku dibunuh. Hebat. Akhirnya aku punya ibu. Saya akhirnya memiliki seorang ibu. Hebat. Ini adalah rumahmu mulai sekarang. Apa yang salah? Aku kotor. Siapa bilang kamu kotor? Kami tidak kotor. Selain itu, meskipun kotor, cukup bersihkan. Dan itu bukan begitu. Ya. Makanan sudah siap. Bagaimana kalau aku makan dulu? Oke. Fluktuasi abnormal pada manik-manik roh. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Gu Xianyuan? Saya sedang terburu-buru. Aku pergi dulu. Kamu ajak Bao yang makan dulu. Bibi, Nona Len. Apa yang terjadi? Ya, ibu mempunyai sesuatu yang mendesak untuk kembali baik atau tidak? Ini teman baikku. Berikan pada ibu, itu akan memberkati Anda. Terima kasih sayang. Aku berangkat dulu. Di mana panduannya? Di mana Gu Xianyuan? Nyonya, tuan kedua dalam bahaya. Jeff Xianyuan? Tuan kedua gila. Menjauhlah darinya. Dekat dengannya. Kan sangat berbahaya. Gu Xianyuan. Katakan, di mana anak itu? Tidak ada anak-anak. Mereka memberi saya sejumlah uang. Membawa kita ke sini. Roh jahat yang sangat kuat. Pantas saja ada yang aneh. Mengapa Gu Xianyuan ada di sini? Bukankah seharusnya dia berada di rumah sakit? Sejak wanita tua itu, saya ingin tuan kedua menemukan anak yatim. Tuan kedua telah petunjuk nona kecil. Saya juga tidak tahu tentang. Dari mana Anda mendapatkan beritanya? Katanya wanita kecil itu ada di sini. Lalu tuan kedua bahkan tidak peduli dengan tubuh. Baru saja keluar dari rumah sakit. Akibatnya, saya jatuh. Benar saja. Itu penyakit jantungnya. Awalnya kami sudah cukup. Akibatnya, majikan kedua menyakiti kita semua. Sionya, saya akan ke rumah sakit. Tidak perlu. Tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit. Saya akan memberi Anda datang dan ambil obatnya. Aku akan membawanya. Selalu merencanakan. Pesulap Gu Xianyuan. Kenapa kamu selalu ingin membunuhnya? Jika bukan karena perlindungan tubuh manik roh. Saya khawatir Gu Xianyuan telah lama dibunuh. Hanya manik roh inilah yang melindunginya. Itu juga akan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Gila. Pro dan kontra. Aku juga tidak bisa meminum ini. Trauma di tubuh. Ini hampir lebih baik. Bagaimana kalau memanfaatkannya saat dia tidak sadarkan diri? Dapatkan kembali manik roh. Tidak. Ini berarti mengambil terlalu banyak keuntungan dari orang lain. Tapi manik roh ada di tubuhnya. Itu akan membahayakan tubuhnya. Saya melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Kamu bangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia sangat terluka. Saya masih ingin mewujudkan pernikahan. Aku sedikit manis. Ada warna abu-abu di sini. Aku akan menghapusnya untukmu. Saya bisa mencucinya sendiri jika kotor. Saya tidak akan mengganggu Anda untuk melakukannya sendiri. Begitu aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini hanya untuk mengambil barang-barangku. Tunggu sampai aku
Hari ini saya jelas terkejut. Kekuatan tak dikenal mengambil kendali. Dialah yang menyelamatkanku. Dia bukan orang biasa. Dia bilang itu untuk sesuatu. Tetaplah bersamaku. Apa itu? Bulan begitu purnama malam ini, mari kita sempurnakan pernikahan ini. Apakah ada bulan malam ini? Ya. Tunggu sebentar. Tolong sekali saja. Tolong sekali saja. Kenapa dia begitu mendesak? Mungkinkah itu yang dia katakan? Apakah kamu ingin membawanya bersamaku? Kamu benar-benar untuk istriku. Apakah kamu baru saja melakukan ini? Alasan mengapa aku mewujudkan pernikahan? Ingin minum? Saya masih memiliki beberapa botol anggur berkualitas di ruang. Aku akan mengambilnya. Jadi setelah kami menyempurnakan pernikahan kami, jika kamu benar-benar mendapatkannya, kamu akan kembali pergi dari sini. Jelas saya hanya perlu berbohong kepada semua orang. Mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Kapasitas minum Anda sangat buruk. Q Xianyuan. Ya. Katamu, mengapa seorang ingin menyakiti Anda? Penyihir bersembunyi di sebelahmu. Siapa itu? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu, sejak aku duduk di posisi ini, ada banyak sekali pahlawan yang ingin menyakitiku. Punya saingan bisnis. Ada garis keturunan keluarga. Dan ibu kandung. Mereka semua membenciku. Banyak. Semua orang menginginkan hidupku. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Jangan percaya. Aku sumpah. Ketiganya berguna. Tidak banyak orang di dunia ini guntur menyambar dari. Tidak. Aku beritahu kamu. Kami para mistik bersumpah. Ini sangat efektif. Saya percaya. Xian, sudahkah kita mewujudkan pernikahan kita? Semoga mimpi indahmu tercapai. Saya melihat orang-orang yang membeli risiko. Saya harap begitu. Kakek akan merayakan ulang tahunnya 2 hari lagi. Ada sejumlah uang di kami. Anda mengambil tanpa mengambil sesuatu. Saya pergi bekerja. Kakek merayakan ulang tahunnya. Ada sejumlah uang di kartu ini. Pergi belilah apa yang kamu perlukan. Saya pergi bekerja. Pria ini sangat tampan. Memberi makan bayi. Ibu, kayak aku akan mengajakmu berbelanja baju baru. Kalau nggak bagus. Apa yang kamu katakan? Xianyuan ingin membawa orang udik bersama. Selamat ulang tahun untuk tuanku. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Saya tentu saja memiliki saluran sendiri. Saya dengar. Selama Anda memasuki rumah leluhur keluargaku. Ini setara dengan semua orang di keluargaku. Semua orang mengakui udik desa itu. Saya mempersiapkan pernikahan itu. Ya, pernikahan itu jelas itu milik Anda pada awalnya. Namun sarangnya ditempati oleh burung murai yang sepi. Injak Anda untuk unggul. Di dalam dirinya. Tapi saya lebih bahagia dari orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kamu bilang kamu ingin membantuku merawatnya. Jangan khawatir. Aku sudah bilang untuk membantumu. Saya pasti akan membantu Anda. Saya menangkap lencingchan. Pegangan yang fatal. Apa itu? Panik terdapat. Gadis kecil di atas ini. Tapi panggil aku Ibu Leng Qingchen. Tanpa diduga, Leng Qingchen dan anak perempuan haram yang begitu besar
Biarkan saya melihat bagaimana dia bisa membalikkan badan. Kelinci kecil ini sangat lucu. Bukan begitu. Dia boneka kecil kami. Dan kau kecil. Untuk elegan dan cantik untuk Anda. Apa yang salah? Kamu tidak suka. Ibu membelikanku baju baru, beli mainan baru. Banyak uang telah dikeluarkan. Membelanjakan uang untukku. Tapi uang yang diperoleh ibu hanya bunga untukmu. Hanya kamu yang bahagia. Senang. Ibu sangat baik padaku. Gadis bodoh. Ibu tidak baik padamu. Tapi Ayo main mesin gelembung. lihat seberapa cepat Anda berlari. Sayang, Kamu bermain di sini dulu. jangan bergerak. Di sini. Saudara perempuan. Apakah kamu tidak berencana untuk melihat Bauya? Untuk dapat melihatnya sebelum dia meninggal. Saya sudah sangat puas. Apakah kamu benar-benar tidak merasa menyesal? Saudara perempuan, Nama baru Bauya. pernahkah Anda memikirkannya? Panggil Nian. Lengyana. Saudari, nama ini bagus sekali. Kami mengucapkan terima kasih. Anda pasti akan tumbuh dengan bahagia. Pasti akan. Saya berjanji. Saudara perempuan. Ibu, saya. Ayo pulang. Ada apa? Ya. Sayang. Aku akan menelponmu Nian mulai sekarang. Lengyana, baik atau tidak? Lengnianen. Nama ini sangat bagus. Ya. Nama kita terdengar sangat indah saat kita melafalkannya. Kembali makan. Nona Leng, apa kabar? Saya akhirnya bisa pergi. Berapa lama sampai Anda tiba? Saya bilang halo. Anda masuk dulu, Pak. Saya akan segera ke sana. Tapi orang-orang di pesta ini, Saya tidak kenal siapa pun. Dia mungkin malu secara sosial. Mengapa kamu tidak menungguku lebih lama lagi hingga 2 lampu lalu lintas lagi dan kita akan sampai di sana? kalau begitu, aku akan menunggumu. Kumang, itu keponakanku. Menikah dengan istri desa, bukan? Anda pernah tinggal di pegunungan sebelumnya? Kenapa kamu jadi anak desa? Saya juga ingin menghadiri jamuan makan, juga ingin berpartisipasi. Apakah kamu layak? Oh, kamu adalah itu. Suamiku bilang dia selingkuh dan bercerai. Diusir oleh keluarga suami. Tidak ada. Ayo makan pipi. Tuh adil. Siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Anda pikir, keponakan saya, aku sangat ingin menikah denganmu? Dia hanya bermain-main denganmu. Bosan bermain. Saya akan menemukan istri yang tepat. Dasar manis. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai Itu aja saya peduli dengan keluarga saya. Diagu, Sian. Aku dingin terhadap keluarga. Saya memiliki surat nikah. Apakah Anda ingin melihatnya? Lidahnya sangat tajam. Bahkan tidak bisa masuk. Hanya bisa seperti orang miskin terletak di depan pintu. Anda benar-benar menggunakan diri Anda sendiri sebagai mainan. Sasa manis. Saya benar-benar belum pernah melihat dunia. Jalankan ke jenis perjamuan untuk kelas atas. Memalukan. Perjamuan semacam ini untuk bersosialisasi. Aku di sini bukan untuk membiarkanmu makan dan minum. Kamu benar. Karena aku benar. Maka Anda harus belajar sedikit. Namun, seperti kamu. Seseorang yang tinggal di bawah atap orang lain. Mungkin tidak bisa mempelajarinya. Pipi. Ada juga di sini. Di sinilah Anda merasakan.
Anda diusir dari rumah suami Anda karena beberapa. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Dia menghancurkan kekayaan keluarganya lagi. Berbicara tentang tinggal di bawah atap orang lain. Status Anda di keluargaku seharusnya itu lebih buruk dariku. Anda harus bertanya. Butuh uang menjadi lelucon bagi seluruh kalangan. Dasar manis. Aku membiarkanmu berbicara omong kosong. Bang, sebelum Jin. Apakah kamu sudah bangun? Tanya, aku bibimu. Beraninya kamu melemparkan anggur ke arah. Apakah Anda memiliki pendidikan? Anda tidak menghormati diri sendiri. Jangan salahkan junior, karena Ini gadis kecil yang main. Bersikaplah kasar terlebih dahulu. pertama-tama beri saya kata-kata sendiri. Dia adalah istriku. Dia punya nama. Dan aku tahu siapa dia. Dia tidak akan melakukan Kesal. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku bibimu? Apakah Anda mencoba mengarahkan lengan Anda keluar? Bukan begitu. Jangan lupa, nama keluarga Anda adalah Gu. Anda melakukannya untuk orang luar. Dia bukan orang luar. Dia adalah istriku. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Saudara ipar perempuan. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dia untuk seorang wanita. Lemparkan anggur ke arahku di depan semua orang. Itu membuatku tidak bisa Aku bibimu. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Meminta maaf. Biarkan wanita pembuat onar. Biarkan wanita keluar dari pesta ulang tahun kakekmu. Sekarang juga. Seorang wanita. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pribadi. Aku berangkat dulu. Anda berbicara dengan kakak. Ucapkan selamat ulang tahun. Perjamuan seperti itu. Bukan kamu yang seharusnya ada di sini. Permalukan diri sendiri. Aku berangkat dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah istriku. Dia memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ulang tahun. Dan saya membayar untuk pesta ulang tahun ini. Siapapun yang ingin saya tinggalkan akan pergi. Apa maksudmu? Anda bisa keluar sekarang atau menyeretmu keluar. Bibiku sudah dewasa. Jangan biarkan keponakanmu memberimu uang jajan. Juga, aku tidak akan pernah memberi. Menjadi mesin uang. Kakak ipar, lihat di kepala. Dia bahkan tidak menganggapmu serius sekarang. Wih, Yuan. Menurut Anda, saya luar biasa. Beraninya kamu berada di depanku. Singkirkan. Patriark keluarga. Gayanya ada di sini, bukan? Andai saja aku tahu sebelumnya. Jika pada hari ini, dari dulu, seharusnya aku tidak melahirkanmu. Kakak tertuamu. Itu akan terjadi. Kamu binatang kecil mati. Jadi, apakah Anda ingin saya membayar nyawa saya? Oke, katakan saja. Saya bisa dihubungi kapan saja sekarang. Lagi pula Anda, saya tinggal di dunia ini. Nama kakak tetuanya adalah Xianet. Dia adalah anugerah dari Tuhan untukmu. Namaku Xian Yuan. Aku mengambil milikmu, kan? Jangan katakan lagi. Xian Yuan. Apa yang diributkan? Itu tidak memalukan. Ayah, ini semua salah Xian. Orang desa yang saya nikah tidak ada pendidikan sama sekali. Hal itu menyebabkan Xian Yuan menjadi buruk. Dia juga mengatakan bahwa saya akan membelanjakan uang itu di masa depan. Ayah, kamu sangat manis sekarang. Keluarkan aku. Keluarga kami. Tapi keluarga kaya terbesar di Haicheng. Nikahi wanita ini. Apa yang terjadi? Kakek, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku berangkat dulu. Berhenti. Ini hari ulang tahun tuanku. Anda hanya ingin pergi. Dia harus dibuat berlutut di depan umum. Minta maaf. Kakek, ini bukan salah Archen. Tanpa diduga. Anda juga dapat melindungi orang lain dengan seluruh. Aneh sekali. Saya memintanya untuk tinggal. Biarkan dia menjadi cucu menantu keluarga. Jaga baik-baik tamu perjamuan Anda. Ayah, apa yang kamu katakan? Siapakah cucu menantu dari keluargaku? Bahkan dia pantas mendapatkannya. Ayah, kenapa kamu memukulku? Buat masalah saat Anda kembali. Kemanapun Anda pergi, Anda mendapat masalah. Anda berusia 42 tahun ini. Bukan 24. Ayah, jangan lakukan apapun. Ini semua salahku. Baik atau tidak? Anda bertanya pada kakak ipar. Salah siapa ini? Kakak ipar, tolong, bukankah kamu juga menyebalkan? Apakah ini gadis kecil yang manis? Ayah, aku punya sesuatu yang salah. Saya ingin pergi ke ruang tunggu sebentar. Turun. Lalu aku akan mengajak istriku turun untuk beristirahat. Butlermu mengajaknya beristirahat. Hei.
Ayah, kamu hanya membenciku. Tidak tahan dengan... Aku tidak tahan denganmu. Pergi dengan cepat. Jangan membuatku kesal di pesta ulang tahun. Ayah, kenapa kamu melakukan ini padaku? Saya tidak akan pergi. Siapakah aku sekarang setelah aku pergi? Anda tidak akan pergi, kan? Pengawal! Menyeretnya, tuh. Ayah. Hahaha. Xiao Chen, ayo pergi dan temui kakek. Siapa yang selarut ini? Siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Nenek Lia! Nenek Lia! Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tutup mulut. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Bukankah kamu selalu ingin kesepian? Diinjak-injak? Saya takut sekarang. Jangan sakiti ibu. Jangan menangis. Manis kecil nih. Gigitannya cukup keras. Kamu lihat, anak-anak anjing yang dibesarkannya sangat mengagumkan. Mengapa Anda tidak memanfaatkannya sekarang? Keluarkan dia dari rumahnya. Posisi tarik ke bawah. Apakah kamu ingin berdiri setelah ini? Tapi itu sulit. Kamu benar. Sudah sampai sejauh ini? Sekalipun Anda tidak melakukannya, Anda harus melakukannya. Saya! Anda mengusir saya dari pesta ulang tahun. Maka kamu memakannya. Makan tutul yang ambisius itu pemberani, bukan? Bibi. Siapa kamu? Saya Su, Nashue. Shen Yuan ingin menikah denganku sebelumnya. Cecil, tertipu oleh rancangan buruk Leng Qingchen. Menikahlah dengan Shen Yuan atas namaku. Saya ingat. Aku hanya akan mengatakannya. Bagaimana enaknya? Menikah dengan pria desa. Siapa anak ini? Dia adalah putri tidak sah Leng Qingchen. Saya akan membawanya ke sini hari ini. Hanya untuk mengungkap penipuan Chen. Biarkan semua orang tahu. Dia adalah orang yang mampu. Wanita ini benar-benar penuh kebencian. Anak perempuan tidak sah telah tumbuh begitu besar. Aku masih ingin berpura-pura menjadi... Aku masih menikah dengan keluargaku. Manis sekali. Bibi, apa maksudmu? Bersedia membantu saya mengekspor Leng Qingchen. Gadis kecil. Itu! Hai, Shen Yuan. Saya menemukan rahasia besarnya. Anda mengizinkan saya masuk ke ruang perjamuan? Saya akan memberitahu Anda secara pribadi. Masuklah bersamaku. Saya tidak akan masuk. Saya tidak akan masuk. Sanjang kecil. Jujurlah padaku. Shen Yuan. Kenapa kamu masuk? Bukankah aku memintamu untuk menunggu? Saya juga membawa Sunan masuk. Shen Yuan, aku bibimu. Bagaimana cara mempertahankan wanita yang tidak diketahui? Tahukah kamu, dia adalah hal yang baik? Shen Yuan. Untuk apa kamu di sini? Dengan seorang anak. Dia adalah ibumu. Benar. Kenapa kamu menangis? Kamu menelepon ibunya sekarang. Aku akan membiarkanmu lewat. Telepon ibu. Sunan Shue, apa yang sedang kamu lakukan? Sunan Shue, kamu sedang mencari kematian. Bagaimana? Saya merasa patah hati ketika melihat anak haram saya. Sudah kubilang padamu sejak lama. Dia bukan orang baik. Anak perempuan tidak sah itu telah tumbuh begitu besar. Kehidupan pribadinya pasti sangat berat. Apa yang sedang terjadi? Gadis kecil ini, dia adalah anak tidak sah dari Nyonya Gu. Bukankah ini hanya penipuan pernikahan? Ini benar-benar melampaui penampilan. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Ada yang mau? Aku akan membuatnya membayar harganya. Saya tidak memfitnah Suan Yuan. Semua yang saya katakan adalah benar.
Berbicara. Ibumu ada di depanmu sekarang. Berbicara? Sopan, hentikan. Kamu bukan ibuku. Kamu bukan ibuku. Halo gadis kecil yang manis. Dia bahkan membantunya menipu. Awalnya dia kedinginan dan burung merpati menempati sarang murah. Menikah dengan keluargaku atas nama saya. Ini memang manis. Apakah Anda ingin dituntut? Bawa anak-anak dan keluar dari sini sekarang juga. Ini bukan tempat untuk menimbulkan masalah. Ayah, gadis kecil yang manis ini sekilas terlihat kuno dan dingin. Apakah Anda tua dan bingung? Keluar dari sini. Tanpa izin saya, tidak diperbolehkan kembali ke rumah lama. Ayah. Keluar. Ternyata karena saya menikah dengan keluarga Gu, jadi Anda tidak mau menyerah. Saya ingat dia adalah seorang ratu filem. Seorang aktor lebih baik dalam berakting daripada yang lain. Ila, rasanya ingin memanjat dahan. Tidak, saya tidak berbohong. Itu dia. Leng Qingchen, dia pembohong. Dia adalah orang yang gadis kecil yang manis. Ini buktinya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melakukan tes. Tidak. Tidak dapat melakukan tes paternity. Lihat. Dia merasa bersalah. Ini adalah anak haramnya. Itu bukti dia selingkuh. Kamu bilang kamu tidak akan berbohong padaku. Besar, saya akhirnya memiliki seorang ibu. Ini teman baikku, berikan pada ibu. Maaf. Aku tidak mengenalmu. Kamu bukan ibuku. Nian En. Ibu tidak akan meninggalkan. Lihat. Dia mengakuinya sendiri. Dia berbohong kepada tuan kedua. Menipu seluruh keluargaku. Hanya sedikit manis. Aku sangat mencintaimu. Lihat, Leng Qingchen adalah pembohong. Dia tidak berbohong padaku. Tapi dia jelas mengakuinya pada dirinya sendiri. Saya tidak menerima permintaan maaf Anda. Maaf semuanya. Dia bukan anak haram. Dia adalah anak pengikut saya. Xiang Yuan, bagaimana dia bisa punya anak? Hei. Saya peduli dengan orang tua saya. Dia adalah anak pengikut saya. Aku selalu ingin dia pulang, memanfaatkan pesta ulang tahun kakek. Biarkan dia mengenali leluhurnya dan kembali ke klannya. Terima kasih atas kerja kerasmu, istriku. Ini tidak mungkin. Itu sihir. Ada penyihir di dekatnya. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Kota jimat jahat. Tidak bisa membiarkan dia. Hei. Kakek, lihat anak itu dulu. Hubungi polisi dan bawa dia pergi. Benar saja, aku masih mengusirnya. Desain Cemat, saya tidak sia-sia. Anda berulang kali merusak perbuatan baik saya. Anda menemukannya sendiri. Menurut Anda, apakah hanya kamu saja yang bisa berbuat curang? Bersihkan debu. Selesaikan debu. Qingchen, ada apa denganmu? Tuan kedua. Pergi ke rumah sakit. Oke. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Xian Yuan, kemana kita akan pergi? Ayo pergi ke rumah sakit. Aku akan selalu bersamamu. Jangan takut. Berkendara lebih cepat.
Jangan pergi ke rumah sakit. Jangan bicara omong kosong. Berkendara lebih cepat. Tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit. Saya ingin obat mutiara. Mengisi kembali vitalitas. Aku hanya bisa mewujudkan pernikahan denganmu. Jika Anda tidak mau, lepaskan dan kirim aku ke Kui Lingyun. Kirim saya ke Kui Lingyun. Mengapa kamu menangis? Apakah kamu tidak menyalahkanku? Apa yang kamu salahkan? Hal semacam ini. Bukan aku yang menderita, kan? Tentang Nian En. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Saya menunggu Anda memberi saya penjelasan. Jika saya tidak puas, aku akan memberimu pelajaran. Jangan katakan lagi, tidur dulu hari ini. Bagus! Saya akhirnya mendapatkan manik roh. Selama manik-manik roh dimurnikan, luka lama bisa disembuhkan. Tapi saya jelas mendapatkan manik roh. Mengapa Anda berpikir untuk pergi? Akan sangat menyedihkan. Kamu bangun. Tepat pada waktunya untuk sarapan. Itu saya punya mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi, Jangan khawatir, aku tidak akan segera meninggalkan. Aku harus menemukan yang tersembunyi. Penyihir di dekat Anda. Aku akan melindungi. Yakinlah. Apakah menurutmu aku akan takut mati? Itu sebabnya kamu tinggal bersamaku. Jika Anda ingin, kamu bisa pergi kapan saja. Kusianya, kamu tahu. Aku tidak akan meninggalkanmu sekarang. Anda terus mengatakan hal-hal seperti ini. Aneh dan menyakitkan. Mengapa Anda menemukan penyihir itu? Jelas hidupku, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kita adalah teman. Bukankah membantu teman itu benar? Lumba. Telanjang. Teman yang berbagi tempat tidur. Dan aku tidak butuh teman. Lalu apa yang kamu butuhkan? Tunggu sampai. Mari kita bicara tentang hubungan di antara mereka. Benar. Kamu bilang ingin memberiku penjelasan. Putrimu Nian En. Di mana Nian En sekarang? Anda baru ingat untuk bertanya padanya sekarang. Posu, refleksmu sama. Jangan khawatir, dia ada di rumah tua. Kakekku membawa. Itu bagus. Anda melanjutkan. Oh, itu Nian En sebenarnya itu anak saudara perempuanku. Lalu kenapa bukan di samping adikmu? Panggil saja kamu ibu. Karena Maaf, kami telah mencoba yang terbaik. saudara perempuan. Kamu tidak menginginkan aku dan Nian En. Adikku sudah meninggal. Nian En, dia tidak tahu yang sebenarnya. Namun, aku akan selalu menjadi ibunya. Aku akan selalu menjadi ibunya.
Saya akan menerima telepon. Halo? Apakah ini Nona Leng Qingchen? Aku teman kakakmu, juga penasihat pengacaranya. Setelah kematiannya, saya ingin membuang relik tersebut. Terima kasih, aku akan mengurusnya. Saya memintamu siapa yang memintamu datang ke rumahku? Cepat keluar dari sini! Ibuku membeli rumah ini. Harus keluar. Itu kamu, anak-anak. Dia sangat lucu. Manis kecil. Terbang 1000 jin! Oke. Apa yang kamu lakukan? Ini memalukan, bukan? Putramu lahir dari anak haram. Memainkan permainan sampai ke-8. Anda masih tahu itu memalukan? Jangan pikir kamu tahu. Hal-hal yang bengkok. Aku takut padamu. Jika kamu bisa, biarkan aku pergi. Saya di sini untuk mengambil relik hari ini. Berbicara denganmu. Meninggalkanku. Aku akan membuatmu menyesalinya. Coba ucapkan satu hal lagi. Aku sudah menunggumu. Ayo jemput aku dan anak-anak. Tapi kamu berbohong padaku. Kenapa kamu tidak datang? Jika kamu datang, anak-anak kita, Anda tidak akan dibawa pergi. Saya tidak percaya. Anda pasti mengalami kesulitan. Mungkinkah itu? Ini adalah ayah. Tapi dia jelas-jelas bajingan. Kenapa kakak masih menyimpannya? Saya tidak akan pernah melupakan foto-fotonya. Bajingan ini. Kenapa kamu meninggalkan adikmu? Dan anak yang baru lahir. Bintang bencana, lepaskan ikatannya untukku dengan cepat. 1 jam kemudian. Itu akan terurai secara alam. Kapan saja kamu? Sedikit lucu. Sedikit. Kembalilah padaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Halo. Tuan yang Anda sebutkan, kapan itu akan tiba? Jangan khawatir. Segera tiba. Apakah Anda siap? Kami hanya dapat menerima uang tunai. Saya adalah pewaris keluarga Leng. Aku akan memberimu beberapa dolar. Segalanya 1 sen sangat diperlukan. Menguasai kamu di sini. Katamu. Orang yang ingin Anda hadapi. Apakah itu disebut Leng Qingchen? Benar. Hanya kamu jalan kecil, bisakah kamu menghadapi Dewi itu? Mengapa saya tidak mempercayainya? Apakah Anda percaya sekarang? Saya yakin saya percaya. Kemudian duduk dan bicara. Tanggal lahir, Leng Qingchen. Apakah kamu siap? Siap. Semuanya. Ini benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Leng Qingchen. Kamu menyakitiku 2 kali. Aku ingin hidupmu. Tidak terlalu banyak. Boneka ini? Apa gunanya? Saya telah membacakan mantra. Biarkan boneka ini bersama Leng Qingchen. Interkoneksi panca indera. Saat kamu menyiksa boneka ini, Leng Qingchen juga akan merasakan hal yang sama. Meski tidak berakibat fatal, tak cukup untuknya. Putus asa untuk hidup. Saya punya boneka nih. Saya bisa membiarkan Leng Qingchen. Kecilan anjingku. Saya sudah berada di ruang rahasia ini. Siapkan lingkaran ajaib. Hanya di ruang rahasia ini. Hanya dengan cara ini bisa efektif. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana saya tahu kalau itu berguna? Kamu bisa mencobanya. Sungguh sangat berguna. Aku akan menikahmu sampai mati. Bersihkan debu. Bagaimana kabarmu? Jangan menakutiku. Seseorang menggunakan hari ulang tahun. Mengunci jiwaku. Ingin menyelesaikannya. Harus menemukan Orang yang mengambil hari ulang tahun dan ramalan bintangku. Saya laku. Kemudian ini kegitar kita. Tekniknya sangat mirip dengan miliknya.
Kamu terlihat seperti tidak bisa kemana-mana. Aku akan menemukannya. Tidak, kamu tidak bisa berbahaya. Saya tidak takut mati. Dari mana saya bisa takut akan bahaya? Dan jika terjadi sesuatu padamu, Dia juga bukan. saya akan membawa lebih banyak. Jaga aku, tetap aman. Bagus. Kamu pergi untukku? Ambil kompasku. Anda dapat menemukan orang yang membuang racun tersebut. Len Qingchen. Hari ini hari kematianmu. Bagaimana Anda menemukan ini? Berapa banyak jarum yang Anda berikan? Aku menginginkan. Kembalikan padaku 100 kali 1000 kali. Kamu berani? Sekali jinak pewaris keluarga Leng. Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Kebetulan aku juga tidak berniat melepaskan rubah tua dari Leng Tingguo itu. Mulai dari hari ini, keluarga Leng sudah tidak ada lagi. Inilah cambuk wajahnya. Tuan kedua. Tuan kedua. Aku salah. Saya tidak berani lagi. Saya salah. Saya. Ada bot komplot melawan saya. Aku tahu kamu akan datang sejak lama. Saya harus waspada. Anda juga tidak memenuhi kerja keras saya. Hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Baris demi baris. Murid melayani dengan cara Terima kasih di Tenggara. Para tahu, kami juga mengundang Tentara Jin dan Jenderal Jin untuk datang dan membantu kami. Katakan. Siapa yang mengirimmu? Konspirasi melawan Gusian Hua. Jika Anda tidak mengatakan apapun hari ini, aku akan menghajarmu hingga berkeping-keping. Jangan pernah berengkarnasi. Tolong ambil kembali kelimahanku itu. Kelimahanku mematuhi perintah. Menerima. Saya benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Jimat Guntur. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sayang sekali, tidak menanyakan apapun. Apa yang mereka katakan di ruang otopsi? Mereka pergi. Mayat Wu Shuiyue. Bahkan tidak ketahui apa yang terjadi. Saya rasa begitu. Oke, setidaknya orang-orang di belakang Wu dalam waktu singkat. Jangan berani keluar untuk menipu. Bukan berarti tidak ada keuntungan apapun. Halo? Oke, aku akan bertanya apa maksudnya. Apa yang salah? Kakek ingin kamu ikut denganku. Kembali ke rumah lama untuk makan malam. Kata Nian En merindukan ibunya. Tentu saja bagus. Tuan muda kedua dan istri kedua, saya akan pergi dan memberitahu Guru Agung segera. Dan gadis kecil itu sangat bijaksana. Hubungi kakek dan dengarkan. Kakek, buyut. Oke. Tuan muda kedua dan istri mereka kembali. Gadis kecil, ibu dan ayahmu ada di sini. Cepat pergi bersama kakek, pengurus rumah tangga. Ibu. Ma, kakek Bu. Tidak apa-apa? Kau Bu? Tegangmu berdarah. Tidak apa-apa. Saya berjalan 2 hari yang lalu. Saya tidak sengaja terjatuh. Kita sengaja terjatuh. Bagaimana bisa ada luka yang begitu serius? Dan lukanya terlihat. Sepertinya luka bakar. Tidak apa-apa. Aku akan masuk dan merawat lukanya. Akan keluar lagi. Bu, aku merindukanmu. Ibu juga merindukanmu.
Kenapa kamu tidak bilang kamu merindukanku? Telepon ayah. Bu, dia benar-benar milikku. Ayah. Tentu saja. Ayah. Hei. Ibu. Ini sangat sulit bagimu. Kamu masih memiliki ibuku di matamu. Saya pikir kamu menikah dengan ini setelah wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Siapa yang punya nama belakang sendiri? Bahkan tidak tahu lagi. Xian Yuan. Bukan itu maksudnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda punya pendapat di sini? Saya menasihati Anda, ambillah si manis kecil. Segera keluar dari keluargaku. Jika tidak, jangan salahkan. Tidak menunjukkan, mengungkap skandal. Saya tidak akan bisa melihat siapapun saat itu. Tidak ada tempat untuk menangis. Nenek, jangan salahkan ibu. Seorang gadis kecil yang tidak diketahui. Kamu pantas dipanggil nenek? Bu, apa yang kamu lakukan? Anda merasa sangat kasihan pada gadis kecil yang manis ini. Dasar ayah pelit. Ketika Anda menjadi kecanduan, bukan? Tahukah kamu, yatim piatu kakak masih menderita di luar. Tidak adalah cukup bagimu untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak berencana melakukan? Ampuni anaknya. Saya sudah mencarinya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya petunjuk apapun. Apa yang bisa saya lakukan? Lalu teruslah mencari sampai ditemukan. Ali, seorang gadis kecil yang lucu dengan asal. Pamer dengan si kecil Inmu. Apakah kamu ingin kakak laki-lakimu melak? Apakah kamu akan mati dengan tenang? Apa yang diributkan? Tidak bisa. Duduk bersama dengan tenang. Makan. Tidak menyenangkan setiap saat. Ayah, bersyukur dialah yang dianggap sebagai adik laki merebut posisi perusahaan menyebabkan kematian dalam kecelakaan mobil. Anugerah persembahan altar disimpan di rumah. Selalu merasa malu. Tidak pernah lakukan hal seperti itu. Tutup mulut. Sayalah yang meminta Shannon untuk mengelola perusahaan. Bagaimana Anda bahkan tidak dapat menghubungkan orang tua seperti saya? Apakah kamu juga tidak menganggapnya serius? Tidak seorang pun diperbolehkan berdebat lagi. Tidak apa-apa makan an sheng sheng. Saya tidak akan makan lagi. Aku akan. Chen, pergi duluan. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Anda harus makan makanan ini meskipun Anda tidak ingin memakannya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo makan. Di mana Lau? Minta dia untuk datang dan makan malam bersamanya. Kakek Wu terluka. Pergi untuk mengobati. Hei, Lawu, apa yang terjadi dengan Lawu? Mengapa kamu terluka? Paman Wu bilang dia jatuh kemarin, patah lenganku. Pasti tidak akan makan lagi. Aku akan pergi menemuinya. Abumu dan Pak Lewu. Hubungannya cukup baik. Paman Wu, Angkat. setelah ibuku menikah, dia mengikuti pengurus rumah tangga yang melakukan ini. Itu sungguh perasaan yang bagus. Shen Yuan. Saya akan tidur di sini hari ini. Setelah makan. Tidak perlu, kakek. Kami sebenarnya. Terima kasih kakek. Kebetulan saya juga ingin melihat Xian Yuan. Tempat saya dibesarkan. Oke, pergi. Ketika aku sering bermain-main di sini. Aku bahkan memanjat pohon ini. Tidak sengaja terjatuh. Aku mematahkan lenganku. Kamu dan kakakmu mempunyai hubungan yang sangat baik. Ya, ketika kakakkulah yang membawaku. Itu bagaimana dengan ayahmu? Ayahku dan aku. Dia pergi ke Sabana Afrika Timur. Tidak mengharapkannya. Dia sangat suka mempelajari singa. Di rumah sepanjang hanya ada beberapa hari. Belakangan terjadi kecelakaan. Tidak pulang ditemukan. Maaf, saya tidak tahu. Ayo, aku akan mengajakmu melihat foto keluarga. Ini lucu, ya? Ini saudaraku. Nih, aku dan dia bersama saat dia pergi. Foto yang diambil. Jaga saudaramu. Ini bukan untuk mengecewakan adikku. Apakah itu lucu? Ternyata saudara laki-laki Gu Xianyuan. Akankah menjadi ayah kandung Nian En? Apa yang salah? Kakakmu dipanggil. Zhu Shannon. Apakah Anda penasaran tentang dia? Mengungkapkan rasa terima kasih. Sepertinya dia benar-benar ayah Nian En. Saudaramu. Kakakmu adalah anak yatim piatu di luar. Aku mendengar itu. Saya benar-benar ingin mendapatkannya kembali. Sebelum kakakku meninggal disebutkan satu kali. Dia mungkin berada di Punya anak. Aku juga tidak kenal anak itu. Apakah itu benar-benar ada? Bagaimana denganmu?
Apakah kamu ingin dia kembali? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu setelah anak itu bagaimana aku harus menghadapinya. Meski aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya. Tapi kakakku memang ada di sini. Setelah mengetahui bahwa saya mewarisi keluarga kecelakaan mobil. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kakek memilihmu. Pasti ada alasannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Belum cocok umumkan masalah Nian En. Terlalu banyak misteri yang masih harus dipecahkan. Saya tidak bisa melupakan. Terkena bahaya. Benar, aku bisa menahan jiwa. Tanyakan secara langsung. Apa yang terjadi pada Gusianen saat itu? Xian Yuan, saya mendengar tentang status spiritual saudaramu. Tepat di dekat rumah tua. Bisakah kamu mengajakku melihatnya? Kenapa kamu sangat penasaran? Kamu bilang kamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Semua orang telah datang. 你的我等memberi penghormatan. Wakai juga oke. Ya. Tapi itu harus lebih cepat. Ibuku tidak menyukai orang mengganggu saudaraku. Ibumu sangat memperhatikan kakakmu. Tapi untukmu? Saya juga bertanya-tanya ketika saya masih kecil. Mungkin tidak cukup melakukan. Cici, kamu baik-baik saja. Ayo, aku akan membawamu ke aula berkabung. Sudah lama sekali aku tidak melakukannya. Yuanxi Shangzhen, adegan dan 布局虚构. Tinggal jiwa di sebelah kanan. Jadikan pikiran selalu hadir dengan bentuk. Ayo cepat. Ternyata, ini adalah seluruh kebenarannya. Apa yang harus kukatakan pada Xian Yuan? Silakan bersihkan debu. Ada apa denganmu? Mengapa kamu? Saya Saya tidak peduli. Jadilah istriku. Aku sudah memutuskan dalam hati. Kita tidak akan pernah terpisah dalam hidup ini. Jadi jangan lakukan apa yang perlu disembunyikan. Ceritakan semuanya padaku. Oke? Jika saya katakan, aku menemukan kakak tertuamu. Anak itu ada di sini. Dia adalah... Halo. Tidak bagus sih. Wanita kecil itu diculik oleh para penculik. Apa? Saya akan segera kembali. Apa yang salah? Xian Yuan. Badai kedua sedang tidak sehat. Tuan Besar, mengajak wanita ditangkap oleh gangster. Itu ditinggalkan oleh gangster. Kata tante Busan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya harus mengumpulkan dana untuk menembus orang. Kalau tidak, kakek akan ada bahaya. Kalau pelayanku, kamu... Anda sembuh dengan cepat dari cedera Anda? Apa maksudmu? Tidak. Saat ada apa dengan cedera Paman Wu? Datang kepadaku. Saya hanya ingin tahu. Paman Wu, kamu adalah kepala pelayan. Bagaimana bisa terluka seperti ini? Ini sepertinya bukan cedera. Sepertinya tersambar petir. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Tepat sekali. Selamatkan aku dari kesulitan berpura-pura. Itu. Jimat petirmu cukup kuat. Lenganku tidak ada gunanya. Jadi, Anda jangan berhenti melakukan satu dan dua hal. Nenek dan kakek berencana untuk menghasilkan banyak uang. Anda melakukan semua ini. Itu benar. Saya melakukan semua ini. Chu Xianyuan, kamu pikir aku menginginkan? Apakah ini uang tebusan gangster? Yang saya inginkan adalah keluarga. Semua aset di luar negeri. Saya akan... Jadilah sapi atau kuda. Bertahun-tahun, saya pantas mendapatkan semua itu. Bagus.
Kamu hanya perlu melepaskan kakek dan Yan En. Apapun yang kamu ingin, semua dijanjikan padamu. Tanpa diduga. Kamu masih peduli dengan gadis kecil yang manis ini. Sedikit manis. Lu adil kami Yan, bukan yang manis. Xianyuan, aku belum memberitahumu siapakah anak dari kakak tertua Anda. Dia adalah Nian En. Dia adalah Nian En. Kamu berbohong padaku. Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah mungkin Nian En adalah cucumu? Tunggu. Apa yang sedang terjadi? Jika butlerku tidak mempercayai, lakukan saja tes dari saya. Bagaimanapun, orang itu ada di tangan Anda. Pergi dan berikan padaku. Atau tes garis ayam. Atur sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu. Sesuatu telah terjadi. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sudah waktunya? Apakah sudah waktunya Nyonya Gu muncul? Bagaimana? Apakah kamu belum berencana untuk keluar? Ternyata kamu tahu segalanya. Saya tahu. Jauh lebih dari yang Anda kira. Saya Lady Yunifort. Selalu ada cara untuk menahan jiwa. Itu bahkan tangkap hantu orang mati. Ini adalah Guxian, kenangan terakhir dalam hidupku. Maaf. Seng, kamu tidak bisa melakukan itu. Orang tua itu ingin jadilah pewarisnya. Lalu anak kami, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Iya. Tapi Xianyuan juga anakku. Xianyuan. Aku bantuan kecil untuk putri. Berusahalah untuk lebih banyak lagi. Keluargaku ini punya bisnis besar. Properti yang saya transfer hanya puncak gunung es. Apakah kamu menginginkan putra kami Xiao? Apakah Anda tidak akan punya apa-apa di masa depan? Itu ilegal. Saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Untukmu dan Xiao En. Saya bisa mempertaruhkan hidup saya. Jangan khawatir tentang ini. Aku akan membuatnya kedap air. Tidak ada yang akan menemukan saya. Orang tua itu ingin menjadilah pewarisnya. Anak kami yang harus dilakukan selanjutnya. Anak kami. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah kamu menginginkan putra kami Xiao? Apakah Anda tidak akan punya apa-apa di masa depan? Apakah Anda tidak punya apa-apa di masa depan? Ternyata aku bersama orang lain. Si kecil imut yang lahir diam-diam. Melahirkan bayi yang lucu. Jadi, semua ini bukan imajinasiku. Kamu memang mencintaiku. Hanya karena akulah yang tidak kamu cintai. Anak lahir. Ternyata kami membunuh pengorbanan itu. Kami membunuhnya. Itu pasti sarana pembuatan. Kami lah yang membunuh. Ini begini. Ayo. Kita bisa mengungkap lebih tinggal di luar negeri. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri bersamamu lagi. Itu kamu. Itu kamu? Kamulah yang menipu Ayu. Anda berbohong kepada kami semua. Ikuti semua penipuan yang Anda lakukan. Aku ingin membunuhmu.
Aku ingin membunuhmu. Ibu. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kami semua salah mengenai Haishin. Sebabkan ibulah yang kasihan padamu. Ibu membenci ayahmu. Malam pernikahan, dia meninggalkanku. Terbang semalaman. Pergi ke luar negeri untuk melihat singa di matanya. Aku bahkan tidak sebaik gadis kecil yang manis. Sangat marah. Bersama Haisheng saja. Aku sedang melihat milikmu. Wajah yang semakin mirip dengannya. Aku semakin membencinya. Saya salah. Bu, tolong berhenti bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Enak baik. Terlambat. Kehidupan laut. Lepaskan obsesi Anda. Kumpulkan beberapa kebajikan untuk CNN. Ibu. Xianyuan. Butler Wu ingin membunuh kita. Semua organ dalam telah rusak. Mungkin untuk dia, ini adalah akhirat. Tuan kedua. Apa yang sangat keriting? Nyonya di bawah jembatan layang bertengkar dengan seseorang. Apa? Tunggu, dia sepertinya sudah mati lagi. Bukan kamu yang... Tunggu aku!